Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi wakila. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah serta taufiknya sehingga kita dapat bertemu kembali pada sesi terakhir kalam Ramadan pada tahun ini. Kedua kalinya, salawat serta salam tentunya selalu tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Ketiga kalinya, perkenankan saya Alkhonsa Aida Hanum untuk mengajak teman-teman sekalian berdiskusi pada kesempatan kali ini. Tema yang akan kita angkat adalah tentang Idul Fitri, kembali suci atau sekedar tradisi. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita semua sebagai umat muslim tentunya sudah tidak dibuat asing lagi dengan istilah Idul Fitri ini. Karena ia merupakan sebuah momen yang sangat kita tunggu-tunggu setiap tahunnya. Momen di mana kita dapat berkumpul dengan sanak saudara untuk saling melepas rindu. Yang jauh dapat semakin dekat, yang tak kenal dapat menjadi kenal, dan yang tengah menahan rasa rindu yang teramat sangat dapat kembali terobati. Kala itu setiap hati umat muslim saling terpaut antara satu sama lain. Senyum bahagia terpancar indah dari wajah setiap muslim. Kata maaf pun terucap dari lisan-lisan mereka. Benar-benar momen yang indah yang sangat kita tunggu-tunggu kehadirannya, bukan? Tentu iya. Namun, apakah teman-teman sekalian pernah berpikir maksud dari keberadaan hari yang mulia ini? Apakah masing-masing dari kita telah mengenal betul hari yang istimewa ini? Dan sebenarnya apa sih tujuan Allah menciptakan Hari Raya Idul Fitri untuk umat muslim? Nah, agar kita dapat semakin tahu dan mengerti tentang hari yang begitu mulia dan istimewa ini, yuk kita kenalan dengan Idul Fitri ini. Pertama-tama, untuk dapat lebih mengenalnya, kita akan menilik kembali pengertian dari Idul Fitri. Idul Fitri berasal dari dua kata bahasa Arab, yakni Idun dan Al-Fitri. Kata Idun berasal dari kata kerja ada ya'udu yang berarti kembali. Sedangkan Al-Fitri berasal dari kata fitrotun yang berarti suci atau bersih. Sehingga dapat kita artikan Idul Fitri dengan kembali suci atau kembali bersih. Secara istilah, Idul Fitri dapat diartikan dengan kembalinya jiwa kepada asal, kepada kesucian asal penciptaan, yang mana ia bersih dari dosa dan kesalahan setelah dibersihkan dengan amalan-amalan selama sebulan penuh lamanya, yakni pada bulan Ramadan. Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 1 Syawal ini tentunya memiliki banyak sekali keutamaan. Dan ia merupakan salah satu dari dua hari yang Allah muliakan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadits riwayat Abu Dawud dan An-Nasai, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mengganti kedua hari ini, yaitu hari raya kaum jahiliyah untuk kamu dengan yang lebih baik, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Hadits ini menegaskan penetapan Idul Fitri secara syar'i. Selain itu, telah disebutkan secara eksplisit pula bahwa hari raya Idul Fitri merupakan hari yang baik dalam pandangan Allah. Dan kita semuanya tentunya pasti tahu bahwa apapun yang ditetapkan Allah sebagai kebaikan, ia dapat menjadi ladang pahala bagi sesiapa yang menghidupkan atau menjalankan ajaran tersebut. Lantas, apakah selama ini kita telah memanfaatkan momen Idul Fitri dengan semestinya?
atau malah kita hanya menganggapnya sebagai sesuatu yang terjadi berulang dan akhirnya tidak bernilai apapun. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman kalam Ramadan yang dicintai Allah, dari pengertian Idul Fitri yang telah kita bahas di awal tadi, kita semua tahu bahwa Idul Fitri adalah momen di mana kembalinya jiwa kita kepada asal kesucian, kepada kesucian asal penciptaan. Dan ia bukanlah momen yang biasa, bukan pula tradisi yang terjadi berulang yang dapat kita lakukan sesuka hati kita. Ia merupakan sebuah momen yang telah Allah sediakan bagi umat muslim sebagai bentuk perayaan spiritual akan rasa sukacita atas kemenangan melawan hawa nafsu selama sebulan penuh lamanya. Ia merupakan penghargaan dari Sang Pencipta kepada hamba-hambanya yang telah berusaha memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin selama Ramadan dengan beribadah sebaik yang ia bisa. Maka hendaknya kita sambut hari yang mulia itu dengan sesuatu yang berharga pula. Bukan hanya menganggapnya sebagai sesuatu yang terjadi setiap setahun sekali dan akhirnya tidak meninggalkan bekas apapun dalam diri bahkan hati. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam ayatnya yang mulia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikannya kepadamu dan agar kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini menunjukkan tujuan atau keinginan Sang Pencipta kepada hamba-hambanya. Agar pada hari yang istimewa itu, setiap umat manusia yang beriman dapat semakin meningkat rasa syukurnya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita dapat mengambil 4 poin utama hakikat dari Idul Fitri. Yang pertama, kembali ke fitrah. Yakni Idul Fitri adalah sebagai momen kembalinya jiwa kita kepada kesucian asal penciptaan. Seperti bayi baru lahir, yang mana ia bebas dari dosa dan kesalahan. Kedua, hari kemenangan spiritual, yakni Idul Fitri sebagai momen di mana kita diberikan hak untuk merayakan kemenangan kita atas hawa nafsu yang telah kita kalahkan selama sebulan penuh lamanya. Ketiga, peningkatan diri. Idul Fitri sebagai ajang introspeksi diri dan evaluasi diri kita masing-masing. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, Idul Fitri adalah sebagai momen maaf memaafkan. Idul Fitri sebagai momen terbaik bagi kita untuk memperbaiki hubungan antar sesama. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya al-insanu makanul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Maka hendaknya kita bersegera untuk meminta maaf apabila kita berbuat kesalahan kepada sesama. Sebagaimana kita diperintahkan untuk bersegera menuju kepada ampunan Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Tibalah kita pada penghujung diskusi kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan dapat bermanfaat dan kita diberikan kemudahan serta kemampuan oleh Allah untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, hendaknya kita semua selalu ingat bahwa Idul Fitri adalah momen di mana kita diharuskan untuk mempersiapkan diri dengan menghadirkan kembali jiwa kita yang suci. Bukan malah menyibukkan diri dengan sesuatu yang seharusnya tidak perlu. Seperti sibuk menyiapkan seragam untuk keluarga, sibuk untuk menyiapkan kendaraan yang mewah. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sudah mulai merangkai kata-kata untuk pamer atau pencitraan
tentang pencapaian-pencapaian yang telah kita dapatkan, dan itu sifatnya duniawi. Hendaknya kita semua menjauhi hal itu. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh salah satu imam kita, yakni Imam Al-Ghazali. Idul Fitri bukanlah bagi orang yang memakai pakaian baru, namun Idul Fitri bagi seseorang yang ketaatannya bertambah. Dan bukanlah Idul Fitri bagi seseorang yang berhias dengan pakaian dan kendaraan. Namun Idul Fitri adalah bagi orang-orang yang dosa-dosanya telah diampuni. Barakallahu fiikum. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.